Kita mulai dari yang bikin melongo sampai birahi parah. Nomor 10, Franklin D. Roosevelt. Presiden yang menangin Perang Dunia II ini emang kelihatan berwibawa banget di kursi roda. Tapi siapa sangka kalau Franklin D. Roosevelt punya hasrat yang nggak pernah lumpuh sama sekali. Di balik urusan negara yang super sibuk, sang pemimpin Amerika ini punya hobi main rahasia yang bikin orang-orang terdekatnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Meskipun fisiknya terbatas, pesona sang presiden buat narik wanita ke pelukannya bener-bener nggak ada lawan. Skandal paling pecah dimulai waktu istrinya nemuin tumpukan surat cinta super liar milik Franklin D. Roosevelt yang ditujuin buat Lucy Mercer. Parahnya lagi, Lucy itu sekretaris pribadi istrinya sendiri. Bukannya kapok setelah hampir dicerai dan karir politiknya di ujung tanduk, sang presiden malah makin pinter main kucing-kucingan. Hubungan gelap ini tetap dilanjutin secara rahasia selama puluhan tahun bareng banyak wanita lain yang masuk keluar Gedung Putih tanpa dicurigai publik. Salah satu bukti kalau Franklin D. Roosevelt itu emang suhu dalam urusan main cantik, yaitu waktu sang presiden narik sekretaris pribadinya yang lain buat tinggal satu atap. Namanya Missy Lehen. Dia udah kayak istri tidak resmi yang siap nemenin kapan aja di sela-sela jadwal rapat negara yang padat. Sang pemimpin ini pinter banget jaga image di depan kamera sebagai pria keluarga yang harmonis. Padahal di belakang layar, aktivitas bawah selimutnya jauh lebih sibuk dari urusan diplomasi perang. Plot twist paling gila terjadi pas hari kematian sang tokoh besar ini di tahun 1945. Pas Franklin D. Roosevelt menghembuskan napas terakhir, yang ada di samping tempat tidurnya bukan istrinya, melainkan selingkuhan lamanya yang udah disimpan bertahun-tahun. Sang pahlawan dunia ini bener-bener ngebawa rahasia ranjangnya yang panas sampai ke liang lahat. Dia ngebuktiin kalau fisik boleh lumpuh, tapi urusan hasrat jangan pernah ditanya. Nomor 9, Martin Luther King Jr. Siang hari jadi pejuang kemanusiaan, tapi kalau malam, sang aktivis ini berubah jadi pemburu belayan wanita yang nggak pernah puas. Di balik pidato ikonik I Have a Dream, Martin Luther King Jr. punya kecanduan sama hubungan terlarang yang bikin intelijen Amerika sampai geleng-geleng kepala. Bayangin aja, FBI bahkan sampai masang alat penyadap di kamar hotel cuma buat dengerin suara aktivitas ranjang sang peraih Nobel ini bareng selingkuhan-selingkuhannya itu. Salah satu bukti paling spesifik itu waktu konferensi di Washington, di mana bukannya fokus rapat, Martin Luther King Jr. malah ketahuan bawa banyak wanita ke kamar secara bergantian. Ada satu malam di mana rekaman intelijen nangkep aktivitas sang pendeta ini bareng dua wanita sekaligus yang durasinya sampai berjam-jam. Hasrat besar ini benar-benar jadi titik lemah yang bikin posisi sang pejuang jadi sasaran empuk buat diperas sama musuh-musuh politiknya. Yang bikin makin parah adalah waktu sang orator nekat main sama teman dekat istrinya sendiri dan bahkan punya hubungan jangka panjang sama seorang wanita di California. Martin Luther King Jr. pinter banget bikin jadwal padat buat kampanye hak sipil. Tapi sebenarnya itu cuma kedok supaya ada alasan sah buat kabur dari rumah dan ketemu sama simpanan di berbagai negara bagian. Seolah ada istri di tiap kota yang dikunjungin buat nyalurin energi yang meluap-luap. Pernah ada satu momen paling kacau waktu FBI ngirim rekaman aktivitas ranjang langsung ke alamat rumah istrinya buat nurusak mental keluarga sang aktivis. Tapi anehnya, kelakuan Martin Luther King Jr. tetap nggak berhenti dan malah makin berani main di belakang sampai hari terakhir hidupnya. Tokoh karismatik ini benar-benar hidup dalam dua sisi kontras. Dapat Nobel perdamaian, tapi juga jadi legenda dalam urusan petualangan bawah selimut yang nggak ada habisnya. Nomor 8, Charlemagne. Raja besar yang dapat julukan Bapak Bangsa Eropa ini emang pahlawan yang nyatuin hampir seluruh wilayah Eropa Barat. Tapi di balik kegagahannya sebagai pelindung agama, Charlemagne ternyata punya kehidupan pribadi yang bener-bener di luar nalar. Meskipun dia bikin aturan ketat soal moralitas buat rakyatnya, sang raja sendiri justru punya koleksi wanita yang jumlahnya nggak main-main. Catatan sejarah nyebutin kalau Charlemagne ini punya 5 istri sah dan setidaknya 5 selir tetap yang selalu siap sedia di istananya. Belum lagi hubungan singkat bareng wanita-wanita lain yang nggak kehitung jumlahnya. Hasrat besar sang raja ini bikin dia punya banyak anak dari berbagai ibu yang berbeda. Bener-bener definisi pahlawan yang pengen nyebarin benih di setiap jengkal tanah kekuasaannya. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah gimana Charlemagne sangat protektif sama anak-anak perempuannya gara-gara hasratnya sendiri. Sang raja nggak pernah ngizinin anak-anak gadisnya buat nikah sah, tapi dia malah ngebiarin mereka buat punya hubungan tanpa status bareng pria-pria di istana. Ini dilakuin supaya anak-anaknya tetap tinggal bareng dia, sambil dia sendiri tetap asik gonta-ganti pasangan tanpa ada yang berani protes. Tokoh besar ini benar-benar jadi bukti kalau kekuasaan mutlak bisa bikin seseorang ngerasa di atas hukum moral. Charlemagne sukses bangun kekaisaran yang sangat kuat, tapi urusan petualangan bawah selimut, sang raja punya standarnya sendiri yang super bebas. Sampai sekarang, sejarah nyatet dia sebagai pahlawan perang yang punya sisi kehidupan malam paling sibuk di masanya.
Nomor 7, Napoleon Bonaparte. Jenderal perang paling ditakuti di Eropa ini emang pahlawan besar Prancis, tapi urusan asmara Napoleon Bonaparte bener-bener punya sejarah yang cukup berantakan. Meskipun dia jago naklukin negara orang, sang kaisar ini sering banget kelabakan kalau udah urusan naklukin hati satu wanita, yaitu istrinya sendiri, Josephine. Tapi jangan salah, di balik surat-surat cintanya yang bucin, hasrat sang jenderal ini tetap nggak bisa diem kalau lihat wanita cantik lain. Hasrat Napoleon Bonaparte yang meledak-ledak sering banget bikin sang jenderal nyari hiburan di luar rumah setiap kali dia lagi mimpin kampanye militer. Kabarnya, sang kaisar ini punya banyak selingkuhan yang sengaja disiapin buat nemenin di tenda perang atau di istana-istana singgahannya. Bahkan ada cerita kalau dia pernah punya hubungan gelap bareng aktris terkenal zamannya, cuma buat nyalurin energinya yang meluap-luap sebelum maju ke medan tempur. Salah satu bukti kalau Napoleon Bonaparte punya sisi liar, yaitu waktu dia nekat jalin hubungan jangka panjang sama seorang bangsawan Polandia bernama Maria Walewska. Meskipun sang jenderal ngaku sangat mencintai istri, petualangan ranjang bareng Maria ini tetap jalan terus sampai akhirnya mereka punya anak di luar nikah. Sang pahlawan ini seolah ngebuktiin kalau membagi fokus antara strategi perang dan strategi di tempat tidur itu bukan hal yang susah buat dilakuin. Sampai hari terakhirnya di pengasingan, kisah cinta dan hasrat sang kaisar ini tetap jadi obrolan hangat yang gak ada habisnya. Napoleon Bonaparte emang sukses ngerubah peta dunia, tapi di sisi lain dia juga ngerubah standar kesetiaan dengan daftar panjang wanita yang pernah singgah di hidupnya. Sejarah nyatet kalau sang penakluk ini nggak cuma haus akan kekuasaan, tapi juga selalu lapar akan belayan wanita yang bisa ngimbangin ambisinya yang besar. Nomor 6, Simon Bolivar. Tokoh yang dapat julukan sang pembebas ini emang pahlawan besar yang berhasil nendang penjajah dari Amerika Selatan. Tapi di balik perjuangannya yang heroik, Simon Bolivar punya reputasi sebagai pria yang nggak bisa hidup tanpa belayan wanita di setiap kota yang dia singgahi. Kalau di medan perang dia sibuk nyusun strategi, pas malam tiba, sang jenderal ini jauh lebih sibuk nyusun jadwal buat ketemu sama simpanan-simpanannya yang jumlahnya luar biasa banyak. Hasrat besar Simon Bolivar ini makin liar sejak dia jadi duda di usia muda dan bersumpah nggak bakal nikah lagi. Bukannya setia sama sumpah itu, sang pahlawan ini malah milih buat jadi petualang ranjang yang bener-bener bebas. Kabarnya ada puluhan bahkan ratusan wanita yang pernah jadi bagian dari daftar panjang hubungan gelapnya, mulai dari rakyat biasa sampai istri para pejabat tinggi yang dia temuin selama masa gerilya. Salah satu kisah paling ikonik yaitu hubungan panasnya bareng Manuela Sáenz, seorang wanita yang bahkan nekat ninggalin suaminya demi jadi selingkuhan tetap Simon Bolivar. Hubungan mereka ini bener-bener penuh hasrat dan bahaya, sampai-sampai Manuela dijuluki sebagai pembebas sang pembebas karena sering nyelamatin nyawa tokoh ini dari upaya pembunuhan. Sang jenderal ini seolah punya magnet yang bikin wanita manapun rela ngelakuin apa aja cuma buat dapat perhatiannya sebentar. Sampai akhir hayatnya, sang tokoh besar ini ngebuktiin kalau hasrat yang meluap-luap bisa jadi bahan bakar buat perjuangan yang besar juga. Simon Bolivar sukses ngebawa kemerdekaan buat banyak negara, tapi di sisi lain dia ninggalin jejak skandal asmara yang gak bakal bisa dihapus dari sejarah. Sejarah nyatet kalau sang pembebas ini gak cuma naklukin wilayah yang luas, tapi juga berhasil naklukin hati begitu banyak wanita di sepanjang jalan perjuangannya. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5, Benjamin Franklin. Bapak bangsa Amerika yang mukanya ada di lembaran $100 ini emang pahlawan jenius. Tapi kalau soal urusan wanita, Benjamin Franklin bener-bener punya selera yang unik dan liar. Di balik penemuan listriknya yang fenomenal, sang diplomat ini punya sisi kehidupan malam yang sangat aktif dan penuh petualangan rahasia. Bukannya nyari wanita muda, tokoh satu ini malah lebih suka berburu wanita yang jauh lebih tua buat dijadiin temen tidurnya. Hasrat Benjamin Franklin yang nggak biasa ini bahkan pernah dia tulis sendiri dalam sebuah surat saran buat temen. Sang pahlawan ini terang-terangan bilang kalau wanita tua itu jauh lebih berpengalaman di ranjang dan lebih pinter jaga rahasia. Karena hobinya yang suka main rahasia ini, sang penemu ini punya anak di luar nikah yang identitas ibunya tetap jadi misteri besar sampai sekarang. Bener-bener suhu dalam urusan main cantik tanpa ninggalin jejak yang jelas. Selama tinggal di Prancis buat urusan negara, kelakuan Benjamin Franklin makin menjadi-jadi dan sering banget mampir ke klub-klub malam yang eksklusif. Kabarnya, sang diplomat ini sering terlibat dalam pesta-pesta yang sangat tertutup bareng banyak wanita kelas atas buat nyalurin energinya yang meluap-luap. Meskipun dapat julukan orang bijak kalau udah urusan hasrat bawah selimut, sang tokoh ini punya standar kebebasan yang bener-bener di luar nalar orang biasa pada zamannya. Sampai hari tuanya, pahlawan Amerika ini ngebuktiin kalau usia bukan penghalang buat tetap aktif dalam urusan ranjang. Benjamin Franklin sukses ngebangun pondasi negara Amerika, tapi di sisi lain dia ninggalin jejak skandal asmara yang sangat berwarna di dua benua. Sejarah nyatet kalau sang jenius ini nggak cuma pinter naklukin listrik, tapi juga sangat ahli dalam naklukin hati dan hasrat wanita-wanita yang dia temuin sepanjang hidupnya.
Nomor 4, Giacomo Casanova. Pria yang namanya jadi simbol penakluk wanita di seluruh dunia ini emang pahlawan dalam urusan seni merayu. Di balik petualangannya sebagai agen rahasia dan penulis hebat, Giacomo Casanova punya daftar panjang skandal ranjang yang bikin sejarah Eropa gempar. Kalau tokoh lain sibuk naklukin wilayah dengan perang, sang maestro asmara ini jauh lebih sibuk naklukin hati dan tubuh ratusan wanita di berbagai negara. Catatan pribadi sang legenda nyebutin kalau Giacomo Casanova setidaknya pernah menjalin hubungan bareng 122 wanita yang berbeda. Hasrat liarnya ini nggak kenal batas, mulai dari bangsawan, rakyat jelata, bahkan sampai biarawati pun pernah masuk ke dalam daftar mangsanya. Bener-bener level suhu yang nggak pernah ngerasa puas cuma sama satu pasangan dan selalu haus akan tantangan baru di setiap ranjang yang dia singgahi. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah gimana Giacomo Casanova pinter banget meloloskan diri dari penjara cuma buat lanjutin petualangan liarnya bareng wanita lain. Sang petualang ini pinter banget pakai berbagai identitas palsu cuma supaya bisa masuk ke lingkaran elit dan nyari target baru buat dipuasin hasratnya. Kehidupan malam sang tokoh ini bener-bener penuh sama drama, pelarian, dan tentunya urusan bawah selimut yang gak ada habisnya. Sampai hari terakhirnya, sang penakluk ini ngebuktiin kalau hidupnya didedikasiin penuh buat kenikmatan duniawi. Giacomo Casanova emang ninggalin banyak karya tulisan yang hebat, tapi warisan terbesarnya tetap ada pada reputasi petualangan ranjangnya yang legendaris. Sejarah nyatet kalau pria satu ini adalah definisi pahlawan hasrat yang bener-bener tahu cara maksimalin setiap detik hidupnya buat memanjakan wanita dan dirinya sendiri. Nomor 3, John F. Kennedy. Presiden Amerika paling karismatik ini emang pahlawan yang dicintai rakyatnya. Tapi di balik senyum manisnya, John F. Kennedy punya kecanduan sama wanita yang levelnya udah akut banget. Kalau di depan publik dia kelihatan kayak pria keluarga yang sempurna, pas masuk ke area privat, sang presiden ini berubah jadi pemburu hasrat yang nggak pernah kenal kata cukup. Kabarnya, John F. Kennedy pernah bilang kalau dia nggak bisa konsen kerja kalau belum dapat jatah setiap harinya. Sisi liar sang tokoh ini bener-bener gila karena dia berani bawa wanita ke Gedung Putih lewat pintu belakang biar nggak ketahuan media. Skandal yang paling legendaris tentu aja hubungan gelap John F. Kennedy bareng simbol seks dunia, Marilyn Monroe. Momen waktu Marilyn nyanyiin lagu selamat ulang tahun dengan suara desahan yang menggoda itu sebenarnya udah jadi kode keras soal apa yang terjadi di balik layar antara sang presiden dan sang aktris. Nggak cuma bareng artis papan atas, John F. Kennedy juga hobi main rahasia bareng pegawai magang di kantornya sendiri. Bahkan kabarnya sampai terlibat sama wanita yang punya hubungan sama kelompok mafia. Hasratnya yang meledak-ledak ini bikin agen rahasia yang jagain dia sering pusing 7 keliling buat nutupin jejak petualangan ranjangnya dari sang istri. Bener-bener suhu dalam urusan bagi waktu antara ngurusin krisis nuklir dunia dan ngurusin koleksi selingkuhannya yang bertebaran di mana-mana. Sampai hari terakhirnya, pahlawan Amerika ini ngebuktiin kalau karisma yang besar seringkali berbanding lurus sama nafsu yang besar juga. John F. Kennedy sukses jadi ikon kemajuan bangsa, tapi di sisi lain dia ninggalin catatan hitam soal pengkhianatan dan petualangan bawah selimut yang paling berani dalam sejarah kepresidenan. Sejarah nyatet kalau sang presiden ini adalah pria yang gak cuma pengen naklukin masa depan negaranya, tapi juga pengen naklukin setiap wanita cantik yang melintas di depannya. Nomor 2, Mao Zedong. Pemimpin besar yang rubah wajah Cina ini emang pahlawan buat jutaan rakyatnya. Tapi di balik seragamnya yang sederhana, Mao Zedong punya sisi kehidupan pribadi yang sangat liar. Kalau di depan rakyat, dia tampil sebagai sosok yang disiplin dan kaku. Pas di dalam kamar, sang pemimpin ini punya hasrat yang gak pernah padam sampai usia tua. Kabarnya, sang ketua punya selera yang sangat spesifik buat urusan teman tidur, yaitu wanita-wanita yang jauh lebih muda dari umurnya. Hasrat besar Mao Zedong ini bikin dia punya banyak sekali simpanan yang sengaja disiapin buat nemenin setiap hari. Salah satu fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah kepercayaan sang pemimpin kalau berhubungan intim bareng wanita muda bisa bikin dia panjang umur dan tetap awet muda. Karena keyakinan aneh ini, Mao Zedong jarang banget mandi dan lebih milih buat dibersihin tubuhnya oleh wanita-wanita pilihannya itu sebagai bagian dari servis ranjangnya yang super mewah. Yang lebih gila lagi, sang tokoh besar ini punya rombongan khusus berisi wanita-wanita cantik yang selalu ikut kemanapun dia pergi tugas negara. Para wanita ini nggak cuma jadi asisten, tapi juga jadi pemuas hasrat yang siap sedia kapanpun sang ketua dapat lonjakan energi. Bener-bener level suhu yang ngerasa kalau aturan moral itu cuma buat rakyat biasa. Sementara buat dia sendiri, urusan bawah selimut adalah hak mutlak yang nggak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Sampai hari kematiannya, pahlawan revolusi ini ngebuktiin kalau kekuasaan mutlak emang bisa bikin seseorang punya kebebasan yang nggak terbatas. Mao Zedong sukses ngebangun pondasi negara yang kuat, tapi di sisi lain dia ninggalin catatan soal gaya hidupnya yang sangat kontroversial dan penuh sama petualangan wanita. Sejarah nyatet kalau sang pemimpin ini adalah pria yang nggak cuma pengen naklukin musuh politiknya, tapi juga pengen naklukin setiap wanita muda yang dia percaya bisa ngasih dia keabadian.
Nomor 1, Genghis Khan. Kalau kita bahas soal siapa pahlawan paling liar dalam urusan nyebarin keturunan, nggak ada yang bisa ngalahin Genghis Khan. Pendiri Kekaisaran Mongol ini emang pahlawan yang berhasil naklukin wilayah paling luas dalam sejarah manusia. Tapi di balik keganasannya di medan perang, sang penakluk ini punya obsesi yang luar biasa besar buat menandai setiap wilayah yang dia kuasai dengan cara tidur bareng wanita-wanita lokal di sana. Hasrat besar Genghis Khan ini bener-bener ada di level yang nggak masuk akal buat ukuran manusia biasa. Setiap kali pasukannya berhasil ngeratain sebuah kota, sang pemimpin ini bakal milih wanita paling cantik buat masuk ke tenda pribadinya. Kabarnya sang raja ini punya ribuan selir yang siap melayani kapan aja dan di mana aja. Bener-bener definisi pahlawan yang pengen pastiin kalau garis keturunannya bakal terus ada di setiap jengkal tanah yang dia injak. Yang paling gila dari fakta sejarah ini adalah dampak genetik yang ditinggalin sama Genghis Khan buat dunia modern sekarang. Para ahli genetik bahkan nemuin fakta kalau 1 dari 200 pria di seluruh dunia saat ini adalah keturunan langsung dari sang penakluk ini. Bayangin aja, hasrat liarnya selama masa perang dulu ternyata ninggalin jutaan keturunan yang masih hidup sampai detik ini. Ini benar-benar bukti kalau hasrat sang penguasa Mongol ini emang gak ada tandingannya di muka bumi. Sampai hari terakhirnya, sang tokoh besar ini ngebuktiin kalau ambisinya gak cuma soal kekuasaan wilayah, tapi juga soal dominasi biologis. Genghis Khan sukses ngerubah sejarah dunia dengan pedangnya, tapi di sisi lain, dia juga ngerubah populasi manusia dengan petualangan bawah selimutnya yang supermasif. Sejarah nyatet kalau sang penakluk ini adalah pria dengan hasrat paling produktif yang pernah ada dalam peradaban manusia.